Bumi itu bulat, tapi kenapa bisa begitu? Dulu, bumi terbentuk dari debu dan gas yang saling bertabrakan. Material berat seperti besi tenggelam ke inti, sementara yang ringan naik ke permukaan, makin memperkuat bentuk bulat. Gravitasi menarik semua material ke tengah secara merata, membentuk bola, karena itu bentuk paling stabil. Tang super besar yang kehabisan bahan bakar. Tanpa energi untuk menahan dirinya sendiri. Terjadi ledakan supernova. Sisa intinya runtuh karena gravitasinya sendiri. Gravitasi ini begitu kuat, bahkan cahaya pun gak bisa kabur. Dan lahirlah black hole. Jadi, kalau ada yang bilang black hole itu gerbang ke dimensi lain. Siapa tahu, kan? Tahukah kamu, kecepatan cahaya pertama kali diukur lebih dari 150 tahun yang lalu. Fize menempatkan cahaya ke dalam cermin berputar, mengarahkannya ke cermin kedua yang jauh, dan mengukur waktu cahaya untuk kembali. Dengan menghitung waktu perjalanan cahaya dan kecepatan putaran cermin, Fize menghitung kecepatan cahaya. Eksperimen Fize memberi fondasi bagi eksperimen yang lebih canggih, dan akhirnya kita mendapatkan nilai yang lebih tepat, 299.792.458 meter per detik atau 300.000 kilometer per detik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, berapa umur alam semesta kita? Ilmuwan menghitungnya dengan melihat seberapa cepat alam semesta mengembang, menggunakan konstanta Hubble. Dengan perhitungan ini, hasilnya adalah sekitar 13,8 miliar tahun. Bagaimana mereka tahu? Mereka melihat cahaya dari galaksi jauh, seperti melihat ke masa lalu. Dan mereka juga mempelajari sisa panas dari Big Bang. Sekarang kamu tahu, mau fakta keren lainnya? Like dan subscribe untuk lebih banyak ilmu seru. Pernah bertanya-tanya, kenapa langit itu biru? Cahaya matahari sebenarnya putih, tapi sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat masuk ke atmosfer, cahaya bertemu dengan molekul udara. Karena cahaya biru punya panjang gelombang lebih pendek, dia lebih mudah tersebar ke segala arah. Fenomena ini disebut hamburan Rayleigh. Ketika matahari rendah di langit, cahaya harus melewati atmosfer lebih tebal. Itulah kenapa saat senja, langit berubah jadi merah atau oranye. Jadi, sekarang kamu tahu, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa satelit bisa tetap di posisinya tanpa jatuh ke bumi? Jawabannya ada pada keseimbangan antara kecepatan dan gravitasi. Satelit bergerak cukup cepat sehingga meskipun ditarik gravitasi bumi, ia tidak jatuh, melainkan terus mengorbit. Ada juga satelit geostasioner yang terlihat diam di langit karena mengorbit dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi. Tapi bukan cuma itu, satelit juga punya sistem kontrol sikap seperti roda momentum dan thruster kecil untuk menjaga orientasinya. Gangguan dari gravitasi bulan, tekanan radiasi matahari, dan atmosfer juga bisa mengubah orbit satelit. Karena itu, satelit perlu koreksi otomatis agar tetap stabil. Jadi, sekarang kamu tahu, satelit tetap di posisinya karena keseimbangan fisika dan teknologi canggih. Jangan lupa like dan subscribe buat info menarik lainnya. Pernah penasaran, gimana sih pesawat bisa terbang? Rahasianya ada di bentuk sayapnya. Bentuk ini bikin udara di atasnya bergerak lebih cepat dibanding udara di bawahnya. Udara yang lebih cepat di atas menciptakan tekanan rendah, sedangkan udara di bawah punya tekanan lebih tinggi. Hasilnya, sayap terdorong ke atas. Ini disebut gaya angkat. Terus, pesawat butuh kecepatan. Mesin jet atau baling-baling ngasih dorongan maju, thrust, biar sayap bisa menghasilkan gaya angkat yang cukup. Jadi, sekarang kamu tahu rahasianya. Jangan lupa like dan subscribe biar makin banyak yang tahu.